Salam kenal, Bingkis. Berarti saya bisa panggil Ibu sebagai Ibu Rose atau Ibu Rose. Lebih tepat apa ya sebutan namanya? Rose aja. Untuk Rose. Oke, selamat sore Ibu Rose. Saya Balkis. Di sini saya bersama dengan kedua teman saya, ada Ihsan dan juga Iren. Iya. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi mendalam seputar pengalaman dan pertimbangan Ibu dalam memilih tempat les khususnya bahasa Inggris untuk anak Ibu. Kalau boleh kita sebelum mulai, boleh tolong ambilkan mungkin Bu untuk kebutuhan agar diskusi ini semakin rapih dan bagus. Oh, oke. Tapi saya di mobil ya, Mbak. Pak. Oke, sudah. Tapi saya di mobil. Ya, nggak apa-apa Ibu. Izin untuk diskusi hari ini kita akan merekam, tapi tentunya hanya untuk keperluan internal dan nggak akan kita sebar. Dan mungkin boleh next, kita langsung mulai aja. Eh, Oke. Pertama-tama mungkin boleh perkenalan dulu. Ibu bisa sebutkan nama, domisilinya di kecamatan mana, kota mana, dan jenjang serta nama sekolah anak saat ini berada dan juga pernah les apa aja. Saya dengan Rose, rumahnya di tempat tinggalnya di BSD, Kecamatan Cisauk. Sekolahnya anaknya di Syafana, tiga-tiganya pernah les di Edukita dan Sparks. Hmm. Sekarang berarti lagi di jenjang sekolah kelas berapa Ibu di Savana? Lagi di jenjang kelas 5, kelas 2 dan K1. Oke. Berarti saat ini sedang di Edukita BSD kan? Ya, sedang di Edukita. Oke. Oke. Boleh dilanjut. Oke, sekarang kita akan mulai ya Bu sesinya. Yang pertama, coba bayangkan saat Ibu pertama kali sedang memikirkan tentang pendidikan anak. Boleh diceritakan nggak Bu, kira-kira awal mulanya kenapa pertama kali memikirkan sepertinya anak butuh les bahasa Inggris gini. Apa yang jadi picu awalnya Bu? Kalau anak saya kebetulan dia yang besar itu berbahasa Inggris bisa. Jadi dia di Edukita sebetulnya les math. Oh, oke, oke, menarik. Yang P2 dan K1 itu lebih ke supaya pede speakingnya. Oke. Oke. Berarti kalau di antara gambar yang ada di layar ini Bu ada 6, sama Ini gambarnya Mbak, maaf, nggak keluar gambarnya. Oh ini ya, oke. ya, Oke. ya, Ah, ah. itu dari angka 1 sampai 6 kira-kira yang mana yang paling mendeskripsikan awal mula Ibu memilih untuk lesin anak? 4, 4. Berarti karena ingin lancar speakingnya ya. ya 3 dan 4. 3. Oke. Ingin anak lebih percaya diri dan bersosialisasi. Oke. Ya, Berarti kalau tadi yang paling besar ya, yang matematika dia di kita. math betul. Sebelumnya yang di Sparks itu semua anak kan atau yang mana itu? Yang P2 dan K1. IMP2 dan K1. Oke. em, Oke. Boleh kita lanjut. Nah, ini di layar terlihat tuh ada nama-nama tempat les. Kita fokusnya ke bahasa Inggris dulu kali ya. Ada IF, I Can Read, Sparks, ILP, LIA, Edukita. Di antara keenam ini, itu apakah familiar dengan Oh nama? iya, familiar. Oke, di antara semuanya Ibu memang sudah tahu brand keenamnya. Yang pernah ngecek hanya I Can Read, Sparks, dan Edukita. Yang lainnya hanya tahu. Oh, kalau IF, ILP, LIA hanya tahu aja, nggak cari tahu ya. Kalau IF itu memang ya kurang ini sih karena terlalu rame. Oke, oke.
Kalau oke, berarti kan setidaknya Ibu tahu dengan keberadaan IF lainnya. Kalau bisa sebutkan tiga kata pertama yang terlintas di pikiran Ibu ketika melihat nama brand itu masing-masing apa Bu? Ringkas aja satu kata, tiga kata aja. Dimulai dari IF dulu mungkin. IF rame, kedua Eh, eh, Kalau tiga kata dari masing-masing brand ini, kalau IF dan Sparks itu rame. IF dan Parks ramai, oke. Ramai. Terus kalau Sparks itu promosi Parks promosi, oke. sama terlalu anak-anak tuh, jadi 4 kata apa ya? Terlalu childish gitu. Terlalu childish, oke. Terlalu childish ini kira-kira karena apa? Apakah karena desainnya, Lebih ke materinya. materinya? Oke. Yang untuk Pitu maksudnya. Kalau yang untuk K1 itu karena ada PR. Kalau IF tadi selain ramai ada kata lain yang bisa menggambarkan IF, Bu? Memang hanya itu sih. Karena saya pas sudah mau cek IF, ternyata saya dengar teman-teman banyak yang IF gitu. Jadi saya mikir kalau oh udah pasti rame, saya nggak ini. Nggak Justru takut. karena tahu banyak temannya di IF malah jadi nggak ingin gitu ya. Iya, ha. Oke, oke. Kalau I can read, Bu, tiga kata. I Can Read itu dia bagus, tapi dia terlalu terlalu dasar Hmm. dan gedungnya kurang cocok sama saya. Hmm. Kalau Tempatnya, terkenal itu berarti dari segi materinya ya, Bu. kalau mana maaf, Sparks ya? I can read tadi terlalu Oh, dasar. Maksud terlalu, dari dasar ya terlalu dasar, betul. itu dari materinya, Bu. Betul, dari materinya. Dia terlalu fokus ke Funix sebetulnya ya. Sebetulnya bagus, tapi kurang sesuai sama saya. Oke. Berarti yang Ibu cari levelnya yang lebih advance atau seperti apa itu? Lebih langsung ke speaking. Langsung fokus ke speaking ya. Hmm, Oke. Kalau tadi juga Ibu mention I can read itu lokasinya tempatnya kurang ini ya. Itu iya. boleh di lagi kenapa Ibu aspek apanya? Karena kalau saya kan sistemnya ngedrop, nggak nungguin. Jadi kalau icon kan dia harus naik, jadi saya kurang cocok. Oh, karena dia ada di lantai atas gitu ya. Oke. Oke, oke. Kalau Lia dan Edu kita, Bu, tiga kata yang mendeskripsikan. Bersih, materinya bagus, sama Lia dulu ya, Bu. kenapa maaf? Ini untuk yang Lia dulu. Kalau Lia, tiga kata pertamanya apa? Lia belum pernah. Oke. Berarti sekarang Edu kita ya. Kalau Edu kita, Ya, tadi bersih. bersih, terus materinya bagus, sesuai, sama apa? Setiap orang di situ fluent bahasa Inggris. Oke. Tiap orang berarti termasuk staffnya juga ya. Betul. Oke. Oke. Berarti yang paling Ibu kenal di antara enam ini, Edu kita ya. Kita dan Sparks, karena Sparks Pak. sempat jalan 6 bulan. Oke, oke. Hmm, Oke, nah kan Ibu tadi mention pernah lesin anak di Sparks dan juga sekarang saat ini di Edu kita. Pertama kita fokus dulu di Sparks. Ya. Kita semua tahu awal mulanya Ibu ngelesin di Sparks itu dari mana Ibu? Dari lebih ke promo sih di Instagram. Oke, oke. Jadi Ibu ngelihat promo di Instagram lalu langsung tertarik kah? Langsung datengin atau WA dulu? WA dulu untuk booking trial. Oke. Promo macam apa Bu emang yang membuat Ibu tertarik untuk booking trial? Potongan harga ya, dia termasuk paling murah dibanding yang lain. Oke, oke, oke. Lalu saat trial juga apa yang membuat ibu merasa yakin untuk mendaftarin anak di Sparks? Trialnya bagus, nggak ada masalah. Missnya juga bagus nggak ini anak-anak, tapi mungkin karena itu
sendiri ya, ketika dibawa ke kelas itu terlalu crowded, jadi kurang kondusif gitu. Dan sepertinya Miss-nya itu menurut saya ya itu kurang bisa handle anak sebanyak itu gitu. Oke. Emang ada Menurut berapa saya. itu Bu, trial itu kira-kira? Oh, kalau trial satu orang. Oh, trial satu. Kalau di kelasnya berarti ada berapa anak yang ramai itu? Mungkin sekitar kalau nggak 10 12 sih saya lupa. Oke, itu berarti sudah termasuk banyak ya untuk Ibu. Berarti kalau yang ideal menurut Ibu ada berapa anak di dalam satu kelas? Ideal itu sebetulnya sih 10 nggak masalah, yang penting gurunya bisa handle. Cuma kalau di Spars waktu itu kebetulan miss-nya anak saya kurang bisa, menurut saya kurang bisa handle gitu. Oke. Oke, baik. Eh, mm. Kurang bisa handle. Oke, berarti kalau kita fokus dulu ke hal yang sempat membuat puas gitu kan. Karena Ibu 6 bulan di Sparks, adakah hal yang membuat Ibu senang dengan di Sparks? Eh, Membuat senang. Ya, membuat puas. Saya sih pribadi nggak puas ya kalau di Sparks. Oh Kalau saya, ya, iya. kenapa Bu? Karena waktu itu anak saya ada PR yang masih playgroup. Waktu itu anak saya masih playgroup ya waktu join di sana. Terus eh ada PR tapi nggak kurang komunikatif gitu. Jadi karena anak saya masih playgroup, menurut saya dia pasti lupa kalau dipesenin ada PR. Jadi karena saya sistemnya ngedrop dan ngejemput, jadi tidak pernah bisa bertanya-tanya sama sama miss-nya. Sebetulnya ada faktor saya juga sih. Nah, terus habis itu banyak sekali PR yang tertinggal. Cuma saya kecewa karena kenapa nggak komunikatif gitu. Bawain WA ini ada PR, ini apa-apa kayak gitu. Karena kan yang diajarin kan anak playgroup ya pada saat itu umur 3,5 tahun, 4 tahun gitu. Lebih ke Oke. nggak sih, mungkin sayanya juga kurang kurang ngobrol. Cuma waktu itu saya udah punya ketidakpuasan itu kok gitu gitu. Sementara yang P2 itu eh jadi sibuk ngebagi worksheet. Yang saya lihat itu sibuk ngebagi worksheet, ngerjain terus udah gitu, terus banyak disetel video. Jadi kurang interaktif begitu ya Bu? Makanya tadi saya bilang kurang bisa handle karena ya banyak disetelin video. Oke, teman saya mungkin mau bertanya juga. Eh, oh iya Bu, aku mau nanya nih, waktu itu kan Ibu pertama kali pilih Sparks, terus ngelihat ada promo di Instagram ya. Terus kemudian kenapa Ibu pilih tempat itu dibanding yang lain? Maksudnya pas lihat promo itu, apakah banding-bandingin dulu sama yang lain atau langsung WA? Karena harga lebih murah, jadi nggak bandingin lah sama yang lain lagi. Kebetulan waktu itu Edukita belum buka. Jadi Oh gitu. harus dan IF gitu. Jadi saya kalau IF memang karena banyak banget dan enggak deh gitu, udah enggak deh gitu. Kayaknya kok semua orang lesnya di IF gitu. Akhirnya saya cobalah di Sparks. Ternyata begitu ini mungkin karena promonya gencar jadi terlalu rame banget gitu. Jadi saya kurang suka ambience-nya juga. Terus miss-nya Hmm. tuh ini ke anaknya yaitu bagi worksheet ini seadanya terus mbak di setel video gitu. Hmm. Oke Bu. Oke, berarti apa yang membuat Ibu akhirnya memutuskan untuk nggak lanjut Sparks di bulan ke-6 itu? Kalau bisa disimpulkan apa itu Bu? Memang saya sebelum selesai itu saya gencar nyari lagi, baru ketemu Hmm. Edukita. Oke. Pada saat Sparks muncul itu saya belum ada niat ngelesin anak, jadi sekedar tanya-tanya biasa. Karena memang waktu itu umur anak saya kan baru 3,5 tahun ya, baru bisa les. Jadi memang nyarinya itu pelan-pelan gitu. Tiba-tiba muncul Sparks, oke deh coba gitu. Nah, begitu sudah les kan kayaknya nggak mungkin ketunda nggak les. Jadi saya sebelum kira-kira mungkin 2 bulan atau 3 bulan sebelum berhenti itu saya udah mencari, memang bener-bener nyari gitu. Itu motivasi mencari lagi karena memang tidak puas di Sparks karena tadi gurunya nggak bisa handle dan juga PR-PR nggak dikasih tahu, nggak diingetin gitu ya Bu? Iya, maksud saya itu kenapa harus nunggu banyak baru saya dikasih tahu, kenapa nggak kalau memang ada ini kan bisa via WA
Karena kita ada grup kan, maksudnya ini ada PR gitu. Ya mungkin ya orang tua yang lain tahu karena kan nganter. Kalau saya kebetulan hanya sesekali aja ngelihat Tapi pulang gitu. setahu saya di Spark kan bukannya ada report progres ya yang dikabarin ke orang tua setiap 3 bulan. Apakah itu masih belum membantu? Satu kali itu kan, ya itu ininya PR. Dan baru tahu, oh ternyata ada PR gitu. Oke, oke, oke. Saya tahu loh, oh ternyata ada PR kok. Saya nggak dikasih tahu. Maksudnya anak saya juga nggak ngasih tahu. Karena saya juga baru tahu les ada PR gitu. Jadi saya juga nggak ngecek-ngecek lagi tas anak saya. Saya kira yang belum dikerjakan itu memang belum waktunya. Jadi kan dia di dalam satu map itu ada banyak worksheet sampai sampai akhir gitu. Jadi saya kira yang kosong ini memang belum waktunya dikerjakan gitu. Ternyata udah lewat ya deadline. PR, iya. Oke. Berarti sekarang sudah di Edu Kita awal mulanya merasa yakin untuk mendaftarkan ke Edu Kita gimana Bu? Karena kan sudah ada pengalaman di Spark yang tadi daftar tapi kecewa, tapi sekarang akhirnya milih Edu Kita awal mulanya kenapa? Karena missnya fluent ya berbahasa Inggrisnya dan nggak cuma missnya, jadi sampai adminnya sampai penjaga depannya itu interaktif gitu, ngobrol berbahasa Inggris. Dan saya waktu keliling kelas itu memang tidak banyak diputarkan video, jadi memang benar-benar teachernya itu berbicara dengan bahasa Inggris. Oke. Nah, Berarti aspek pertama yang paling meyakinkan itu dari staffnya ya. ya, semua berbahasa Inggris. Oke. Lokasi juga. Berarti sejauh ini apa yang paling bikin puas Ibu selama di Edu Kita? Lebih ke tiga-tiganya puas sih, lokasi, tempat, dan gurunya. Karena kebetulan Edu kita tuh deket dari rumah saya. Sejauh ini udah berjalan berapa bulan? Ini berjalan 3 bulan. 3 bulan, oke. Tapi di matematika ya, bukan bahasa Inggris. 1 matematika, 2 bahasa Inggris. Oh, oke, oke, pasti. Oke, kalau yang bikin kecewa ada apa, Bu? So far belum ada di Edu kita. Oke, bagus. Oke, kita boleh next. Ya. Oke, ini juga kita mau tanya, menurut definisi Ibu, tempat les bahasa Inggris yang sangat bagus, itu yang kayak gimana sih? Yang ketika anak, apa, ada angka 1 sampai 6, ada bermacam-macam. Yang satu ini anak menunjukkan semangat dan antusias, atau bisa masuk sekolah favorit, atau kalau jauh misalnya mau TOEFL, IELTS, mau lancar. Menurut Ibu yang paling mendefinisikan tempat les bahasa Inggris yang bagus itu yang angka berapa itu? 1 dan 4. 1 dan 4. Oke, berarti anaknya harus semangat, harus antusias, dan ada hasilnya gitu ya Bu, bisa fluent. Hasilnya lebih ke speaking ya, jadi fluent. Soalnya kalau saya tertulis itu kan maksudnya udah belajar sendiri di rumah. Jadi memang goal saya memasukkan di les tuh murni ke speaking. Oke, paham. Kalau misalnya nilai bahasa Inggris anak meningkat, itu juga sebagai bonus aja ya untuk Ibu berarti? Bonus aja, karena kan itu parameternya kalau nilai sekolah itu kan parameternya lebih ke grammar ya. Memang grammar ada sih diajarin di sana, cuma kan eh, nggak nggak banyak itu, lebih ke speaking. Jadi itu bonus aja. Kalau membandingkan metode belajar selama di Sparks dan di Edukita, berarti Ibu bisa melihat perbedaannya bahwa di Edukita lebih speaking berarti Ibu, lebih interaktif, lebih mendukung goals Ibu. Ya, Oke, oke kalau begitu boleh. Oke, sekarang ada gambar lagi, nanti aku bisa bacain. Kita masuk ke bagian yang juga penting. Apa saja faktor yang benar-benar jadi penentu saat memilih tempat les, Bu? Ada jarak, apakah itu harus dekat dari sekolah atau rumah? Ada keterjangkauan harga, kualitas guru, metode pembelajaran, reputasinya, mata pelajarannya ada banyak atau tidak, fleksibilitas jadwal, dan juga fasilitas. Kalau boleh pilih 4 faktor, diurutkan dari yang paling penting, kira-kira yang mana Bu yang paling penting menurut Ibu? jarak. Jarak yang pertama ya berarti. Heeh. Oke. Jarak ini harus dekatnya ke sekolah apa ke rumah? Rumah. Ke rumah. Heeh. Oke. Ada alasan tertentu? Karena saya ngelesin anak saya hari Sabtu sih, jadi berangkatnya pasti dari rumah. Oke, biar dekat ya. Heeh. Jarak tadi yang pertama, yang kedua Ibu? B dan D.
Keterjangkauan harga dan B metode. dan C. Ya, B dan C. Oke, berarti harga dan guru ya. Iya, heeh. Oke. Satu lagi Bu, yang keempat. Hmm, D ya. Metode. Heeh. Oke, oke. Boleh Bu. Kita bahas satu-satu ya berarti. Hmm, Jadi kita mulai dari guru dulu mungkin nggak apa-apa. hmm. Kalau sendiri Ibu berarti lebih prefer yang guru lokal atau native atau sama-sama aja menurut Ibu? Sama-sama aja. Oh gitu. Hmm. Kalau pengalaman di Spark ada native-nya ya Bu? Ada satu kali aja. Satu kali. Itu memuaskan atau sama-sama aja? Sama-sama aja ya. Karena Hmm. iya, karena kan anak-anak kan eh, biasanya kalau sama native malah malu. Oh, Heeh. Kecuali anak gede menurut saya gitu ya. Kalau anak gede itu baru kayaknya kalau sama native tuh dia bisa interaktif gitu menurut saya. oke. Kalau oke, oke. Berarti kalau yang kecil mungkin lebih interaktif kalau sama lokal gitu karena dia nggak terlalu malu ya. Iya, Oke. Em, Kalau selama di Edu kita berarti natifnya udah kedapatan berapa kali sesi? belum kayaknya. Oh, belum. Oh, Oke, oke. Berarti lokal pun bisa membantu ibu mencapai goals yaitu anak harus bisa speaking gitu ya. oh. Oke, oke. Kalau gitu, oh, wah, kalau definisi kualitas guru yang paling berkesan atau yang paling penting menurut Ibu apa? Apakah guru itu harus punya sertifikasi atau harus bisa ngajar dengan kreatif atau di kelas full bahasa Inggris ngajarinya atau bisa menangani berbagai macam tipe anak yang pemalu, aktif atau sulit fokus dan yang kelima ini apakah guru yang mampu meningkatkan performa? Kalau boleh pilih dua aja nih Bu, kira-kira yang mana yang paling penting? 3 dan 4 kalau buat saya. Oke, jadi di kelas harus bisa full bahasa Inggris dan juga bisa Iya, menangani berbagai tipe macam anak ya, Bu. iya. Kenapa yang satu nggak terlalu penting, Bu? Kan saya nggak tahu sertifikatnya apa. Jadi selama ini itu setiap cari tempat les nggak mencari tahu sertifikasi gurunya gitu ya. Nggak. Jadi saya memang lihatnya langsung, saya lihat waktu trial dan saya lihat pada saat kelas. Oke, kalau yang kedua juga bukan yang paling prioritas ya, yang Iya, heeh. mengajar kreatif. Nah, Kalau tadi jawab 3 sama 4, kenapa Bu? Kalau bisa dijelasin sedikit? ketiga, iya supaya, iya maksudnya kan tempat lesnya bahasa Inggris, jadi harus berbahasa Inggris gitu. Kalau keempat kan kebetulan tipe anak saya pemalu, jadi ya memang saya nyari yang bisa menangani anak pemalu, bukan kayak udah malu terus nggak mau maju, oh ya udah dibiarin gitu. Biasanya kan kalau malu ada yang next gitu. Saya maunya yang bisa anak saya dibikin untuk PD speaking gitu. Oke, oke. Yang fokus ke personal anaknya masing-masing ya, Bu. Ya, heeh. Kebetulan karena anak saya personalnya pemalu, jadi nomor 4 itu faktor penting buat saya. Oke, 4 poin. Oke, kita boleh lanjut. Oke, tadi Ibu nggak milih reputasi. Tadi ini juga udah dipilih ya, Bu. Berarti dekatnya ke rumah karena milih jadwal yang hari Sabtu. Kalau definisi dekat itu berapa menit, Bu? Atau berapa kilometer? 15 sampai 20 menit. Oke. Kalau misal ada tempat les bagus, Bu, tapi jaraknya cukup jauh, 30 menit dari rumah, Ibu bakal mempertimbangkan atau tidak? 30 menit ya. Kalau 30 menit masih dipertimbangkan sih, karena Sparks itu dari rumah saya 35 menit. Tapi kalau sampai Oke. kayak jam itu enggak. Kalau sampai sejam enggak, oke. Oke, berarti misalnya ada opsi yang tadi 15 menit sama 30 menit. Apa ekspektasi yang harus dipenuhi baru Ibu mau milihnya 30 menit aja yang lebih jauh gitu? Lebih ke itu, kan saya lihat pada saat trial gurunya gimana bisa nggak handle anak, terus materinya gimana gitu. Apa yang diajarin gitu. Oke, berarti Kalau harus yang sesuai kebutuhan anak dan ibunya juga ya? iya sama itu ya apa lokasi. Kalau kayak iCandid itu dekat dari rumah saya hanya 10 menit, tapi Hmm. karena harus naik, saya nggak bisa ngedrop aja, jadi enggak. Oke, oke. Oke, kalau gitu itu menarik. Berarti
Oke, tadi Ibu milih ke nomor 2 ya kalau nggak salah, itu harga nih. Ini menarik nih. Menurut Ibu memang rentang harga yang masih dapat diterima untuk pembatas bahasa Inggris berapa sih Ibu kalau boleh tahu? Di bawah 10 ya, di atas 10 enggak sih. Ini per bulan atau Per term. per term itu 6 bulan kah Bu atau 4 bulan? Hmm, kalau edu kita tuh 8, kalau IF itu kalau nggak salah 8 bulan juga. Heeh. Kalau Oh, Sparks itu 6 bulan. Satu term oke tuh berarti kira-kira tidak 10 masih oke. oke berarti 10 8 bulan itu masih oke ya. Ya, tapi Oke. kebetulan edu kita itu 8. Oke. Kalau preferensi sistem pembayarannya Ibu lebih pilih per bulan kah atau tadi per term atau ada cicilan yang seperti apa? Ya kalau ada cicilan ya mau yang cicilan, tapi bebas aja sih, apa aja. Bayar di depan juga nggak masalah. Oke. Kalau di Edu kita apakah ada cicilan Bu? Nggak ada, dia bayarnya per term. Oh, per term. Tapi kalau ada opsi cicilan itu bisa membuat lebih nyaman gitu ya Bu. Nah, kalau ada, cuma masalah Sparks nggak ada, edu kita nggak ada. Berarti oke. Untuk ready. Ini tadi Ibu pilih keempat nih metode belajar. Berarti di bawah harga tadi. Aku penasaran, menurut Ibu kalau bahasa Inggris tadi apa sih yang tergolong bagus? Apakah yang learning by doing, yang ada aktivitasnya interaktif, atau yang banyak latihan soal biar dia paham betul? Kalau boleh pilih satu. Learning, kan kalau learning video ini maksudnya gimana? Speaking atau kalau aktivitas di luar Iya, buku itu maksudnya gimana? aktivitas di luar buku itu berarti lebih banyak diskusinya Ibu, lebih lebih interaktif. Mungkin anak diminta untuk ngomong ke depan dan lain-lain gitu. Oh ya itu, yang ke A, Oke, boleh dijelasin kayak Bu bikin kenapa? story gitu terus ya sesuai goalsnya Mbak. Jadi goalsnya saya memang speaking dan waktu itu saya eh, karena kalau di Sparks itu anak saya baru belajar per kalimat. Kalau di Edu kita tuh sempat sekali saya tahu dia bikin story, tentunya sesuai sesuai grammar yang sudah ditunjukkan dia menceritakan, membacakan di depan gitu. Oke, oke. Kalau aku penasaran sih Bu, kita sedikit berbelok. Kalau ke matematika, menurut Ibu metode seperti apa yang paling cocok? Matematika tuh gini, kalau anak saya yang perempuan, oh gini, jadi saya itu ngelesin di Edu kita sebetulnya bukan karena untuk menunjang nilai matematikanya. Jadi karena Edu kita itu dia punya materi sendiri yang Hmm. mana tidak sesuai level saya. Jadi memang tujuan saya pengen anak saya explore soal lain selain soal-soal di sekolah gitu. Dan saya waktu itu milihnya anak saya di Sakamoto juga. Jadi kalau di edu kita itu yang math-nya dia sistemnya nggak akan naik level kalau belum lulus di level itu gitu. Jadi itu sih yang bikin saya terchallenge gitu. Oke, berarti kenapa pilih untuk pindah dari Sakamoto ke Indonesia itu? Ya itu tergantung anak. Jadi anak saya yang itu tuh di Sakamoto karena memang bantuan untuk math-nya. Jadi lesnya disesuaikan dengan level sekolah. Hmm. Kalau yang di edu kita itu dia memang completely different sama yang di sekolah. Dia punya materi sendiri. Dan itu saya pengen anak saya explore soal lain selain yang ada di sekolah. Karena kebetulan dia di sekolah Udah aman. aman aja. Dan di edu kita kan tidak, waktu itu teachernya bilang tidak naik level kalau belum lulus gitu. Lulus tes Hmm. levelnya gitu. Jadi saya maunya anak saya eh, apa ya, terchallenge lah gitu. Oke. Emang nggak kepikiran untuk Kumon, Bu? Anak saya ada yang di Kuman juga. Oh, ada juga. Kalau Ibu kan tahu nih perbedaan Kumon, Sakamoto, Edu kita, dan Ibu juga memilih tempat les anak sesuai dengan kebutuhan anak kan tadi. Berarti Hmm. kalau bisa deskripsikan, Kumon ini biasanya untuk anak yang butuh apa, Sakamoto butuh apa, kalau Edu kita yang seperti apa, Bu? Biasanya saya taruh anak saya di Kumon itu awal.
Jadi awal early gitu. Jadi supaya dia belajar ngitung cepet. Nah, nanti setelah dia menghitungnya udah bisa cepet tanpa pakai jari, itu baru saya masukin Sakamoto. Jadi dia belajar pemahaman. Hmm. Jadi anak saya yang kecil itu sama yang kedua itu waktu early sekolah itu dia kumon. Setelah lewat levelnya udah bisa berhitung tanpa pakai tangan gitu, dia saya pindahkan yang pitu di Sakamoto, yang kecil Kewan masih di kumon. Oke, oke, oke. Edu. Kalau edu kita tadi berarti kalau anak yang seperti apa? Udah aman di sekolahnya sih buat saya. Jadi dia nggak butuh bantuan gitu. Malah saya pengennya anak saya explore soal-soal lain. Oke, berarti kalau misalnya anak ibu yang paling kecil dari Kumon pindah ke edu kita, apakah ibu kurang setuju? Yang kecil kan English di edu kita. Ya, kalau tadi kan ibu bilang di Kumon ya, kalau matematika sekarang. Ya, sekarang di kumon, nanti kelas 1 dia mau saya pindahin Sakamoto. Jadi kan early itu dia belajar berhitung itu buat saya cukup sampai Kewan. Ketu, Ketu. Oke, berarti menurut ibu edu kita nggak cocok untuk anak yang baru mau mulai belajar matematika ya? Ya, tidak cocok. Oke. Hmm. Eh, aku mau nanya Bu, emang kalau di edu kita ini Hmm. eh, soal matematikanya yang kayak gimana Bu? Apa soal cerita juga atau dalam bahasa Inggris atau soalnya bedanya sama Kumon sama Sakamoto itu gimana Bu? Edu kita tuh sebetulnya mirip sama Sakamoto, cuma bedanya kalau Sakamoto mengikuti level, kalau Edu kita tuh mengikuti placement test. Hmm, Dan dia itu tidak akan naik sebelum dia lulus dari level itu gitu. hmm, Hmm. oke. Tapi soalnya emang sama-sama soal cerita gitu ya Bu? Soal cerita dia, sama-sama metode Jepang sih, sama-sama soal cerita. Oke. Ini kayak lebih dibolak-balik gitu. Kalau Sakamoto itu lebih mengikuti ke Cambridge kalimat-kalimatnya itu. Hmm, oke. Ibu, mungkin Oke. Oke, kalau untuk PR sendiri, Ibu suka yang ada PR atau kalau bisa jangan ada PR? Sebetulnya nggak suka, tapi karena masih kecil kan biasanya masih nggak ada kegiatan juga di rumah, jadi saya masih oke. Makanya ketika nanti kelas 1 kan sudah mulai ada banyak kegiatan, pulangnya udah sore, jadi saya akan stop kumonnya. Hmm, oke, oke. Itu sesuai usia ya. Hmm. Dari skala 1 sampai 10, seberapa penting tadi sih Bu tempat les itu sesuai dengan jenjang di sekolah materinya? Materinya sesuai dengan jenjang di sekolah ya, seberapa penting ya? Hmm. eh penting penting sih 10. Karena kan sebetulnya mostly tujuan orang mengeleskan anaknya itu kan supaya bisa membantu di sekolah ya, mostly. Hmm. Jadi, Oke. sebetulnya. Oke, kalau gitu tapi sebenarnya balik lagi juga ke umur anaknya ya. Kalau maksudnya kalau tadi kalau anaknya udah lebih besar ya, kalau emang udah jago nggak apa-apa kalau dia ngambil yang udah lebih advance gitu ya Bu dibanding di sekolah. Tapi kalau tujuannya sebetulnya buat saya pribadi ya ngapain dilesin kalau nggak sesuai. Tapi balik lagi karena kebutuhan anaknya berbeda-beda tiap anak, jadi pemilihannya beda-beda. Oke, kalau berarti awal-awal Ibu cari tahu tempat les, Ibu seberapa memahami nih kurikulum dan metode belajar tempat les itu? Biasanya saya minta buku soalnya sih, Mbak. Oke, dari Hmm. situ Ibu bisa compare gitu ya. Oh, les ini biasanya nanti ngajarinnya gimana gitu. Ah, ah, ah. Oke. Kalau, sorry aku lanjut dulu tadi, kalau kayak kurikulum Cambridge, CFR, dan nama-nama lainnya itu Ibu familiar atau nggak terlalu diperhatikan? Apanya Mbak, maaf, tadi ada gambarnya. Oh ya yang ini tadi benar masih lanjut yang tentang kurikulum. Ah, ah, ah. Kurikulum kayak CEFR atau ada singkatan-singkatan kurikulum lainnya, itu Ibu familiar atau nggak terlalu dipusingin? Enggak sih, enggak. Eh, Lebih ke ngelihat ke soalnya kayak gimana kira-kira cocok nggak sama anak saya gitu.
Hmm, Ibu. Hmm. Pak, maaf, ini jam 6 kira-kira udah selesai belum ya? Ya bisa Ibu. Ini kita masih lagi kok pertanyaannya. Nah, Ya, setelahnya langsung stop. Ya, oke. hmm, Tadi ini mana? Saya langsung ke gambarnya. hmm. Ini ada 13 gambar, Bu. Nanti aku bacain. Ibu cukup jawab penting atau tidak penting aja ya. Nggak perlu alasan. Yang pertama, apresiasi untuk anak-anak yang top achievers. Jadi ada Wall of Fame yang di tempat les itu penting atau tidak? Penting. Penting, oke. Kedua, koleksi stamp untuk rewards. Misal ditukarin es krim gratis gitu. Itu penting atau tidak? eh enggak sih. Oke. Tiga, Hmm, dapat hmm. piala atau Enggak harus piala sih. Reward cukup. Halo? 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 Halo Bu, sebentar ya Bu. Ya, Sepertinya ya, teman saya koneksinya putus. ya. Bu, maaf tadi kita Ya, terputus. ya, Udah belum? Hmm. Oke. Ya, halo Ibu, mohon maaf tadi terputus kitanya. iya. Ya, Mhm. oke. Mungkin aku bacain aja kali karena Ya, gambarnya nggak bisa. Tadi lanjut keempat, penting atau tidak diberikan progress report ke orang tua. Penting atau tidak, Ibu? Mas, Ibu masih di iya, di mute. mute. ya penting. Oke. Pembayaran bisa cicilan, penting atau tidak? Penting. Oke, penting. Tempat tunggu dengan zona bermain. Penting. Penting, oke. Fasilitas yang memadai untuk anak-anak, misalnya untuk toiletnya ada khusus untuk anak kecil, itu penting atau tidak, Ibu? Toilet nggak harus khusus anak kecil sih, yang penting ada dekat dan bersih. Oke. Oke. Ya, oke. Kesempatan untuk berkompetisi penting atau tidak, Ibu? Penting. Misal didaftarin les, itu penting ya? Bisa penting. Oke, ada ruangan khusus untuk konsultasi one on one dengan orang tua, penting atau tidak? Enggak sih. Yang penting pada saat progress report aja. Oke, berarti nggak usah ada ruangan gitu ya? Hmm. Oke. Study abroad program, penting atau tidak? Enggak. Enggak, oke. Dapat reschedule kelas saat berhalangan. Itu penting. Tapi nggak ada yang bisa. Di Spark nggak bisa dan kita nggak bisa. Oh gitu. Berarti kalau nggak bisa datang kelas langsung hangus aja gitu ya, Bu? Ah, Oh gitu. Oke. Aplikasi penunjang untuk pembelajaran penting atau tidak? enggak. Oke. Valet parking service untuk orang tua kalau parkirnya sempit penting atau tidak? Parking service. Maksudnya lot parking khusus gitu ya? Iya, Ada. vale. Oh, paling enggak sih. Enggak ya? Oke. Ah, Oke. Boleh. Nggak bisa. Lanjutnya, aku
kasih skenario ya Bu. Kalau misal ada suatu tempat les baru di dekat rumah Ibu, Ibu ngeliat di pinggir jalan, oh itu tempat apa kok bagus ya dari luar menarik, bersih, modern. Terus Ibu cari tahu kata teman-teman anak-anak tempat les itu reviewnya bagus. Itu emang baru sedikit cabangnya, tapi hasilnya bagus. Anak-anak jadi bisa bahasa Inggris ataupun matematika. Hal apa kira-kira yang membuat Ibu tertarik untuk pertama kali cari tahu lebih lanjut tentang tempat les yang baru itu, yang belum familiar itu? Lokasi dan apa tempatnya terang gitu bagus. Pasti saya penasaran sih. Pasti saya langsung cari Hmm, di di mana? Instagram. Habis Di itu saya langsung Instagram. kontak ya, pengen tahu gitu. Oke. Berarti yang dilihat di Instagram pertama kali itu kontaknya atau kayak programnya juga, harganya, mungkin kelasnya. Biasanya nggak ada ya, lebih ke tempatnya ya. Tempat gitu kan biasanya. Lokasinya. Lokasi kan pertama kali lewat, berarti kan udah tahu lokasinya di mana. Oh, oke. Terus begitu saya lihat tempatnya Berarti memang interior dalamnya ya. ya, memang kelihatan oke, pasti saya tanya. Oke. Boleh lanjut? Dilanjut dengan teman saya ya, Bu. Halo Bu, aku Iren. Aku pengen nanya-nanya sedikit lebih jauh. Em, Ibu, ada nggak harapan untuk eduk kita? Maksudnya kayak kira-kira di tempat les sekarang, kira-kira apa sih yang bisa ditingkatkan? Lebih ke reschedule ya. Sorry, Bu, nggak ada kedengaran. Halo? Dari lo aja. Lebih ke reschedule. Oh, reschedule. Oke. Mau ngetik. Ya, berarti pernah ya Bu Berarti Ya, pernah ya Bu pengalaman mau bisa kelas tapi nggak bisa di reschedule gitu pernah ya? memang dari awal memang bilang nggak bisa di reschedule. Eh, Cuma kemarin anak saya lama sih nggak masuk 2 minggu gitu. Ya, di satu sisi agak merasa sayang, tapi karena udah tahu dari awal, jadi ya udah gitu. Dan memang tanya-tanya mostly nggak bisa. Oh, hanya Sakamoto yang bisa. Anak saya pernah les di Sakamoto, Inggrisnya. Tanya, maksudnya tanya-tanya gimana, Bu? Waktu awal saya tanya-tanya, bisa nggak di reschedule gitu-gitu. Memang Oh, dari awal Edukita dan Spark itu insist nggak bisa. Nah, kan oh, pernah di Inggris Sakamoto itu bisa. oke. Em, Kalau misalnya kayak edu kita gitu kan kata ibu explore gitu ya di luar sekolah. Nah tapi ibu kalau boleh tahu di edu kita tuh bisa nggak sih membantu pelajaran anak-anak di sekolah? Saya nggak tahu, karena goalsnya bukan itu sih memang. Oke, jadi emang nggak nyari juga lah ya. Oke, Nggak nyari juga. Eh, nggak, ya nggak nyari. Nggak oke, nyari apa ini Em, itu apa enggak gitu, nggak. oke. Kalau menurut ibu ya, eh, sebagai customer di edu kita, sentimen yang ibu dapat tentang edu kita tuh apa? Kalau misalnya aku ngelihat IF itu kelihatannya kayak seru gitu. Kalau misalnya di edu kita sentimen yang ibu dapat kayak apa ya? eh Cozy sih. Lebih sih cozy sih. Anak-anak juga nyaman ya di sana. Datang lebih awal ada tempat bermain, nunggu jemputan juga ada tempat bermain, terus ramah gitu. Bukan yang ditinggal aja gitu. Interaktif juga teachernya. Halo? Ya, kedengeran nggak? Halo? Oke, kedengaran Ibu. Halo? Ya, Tapi tadi sedikit putus-putus, berarti yang saya dengar iya. tadi yang ditangkap interaktif, teachernya Cozy. cozy, nyaman. Hmm, iya. Kalau datang lebih awal juga nggak apa-apa ya Bu tadi. Cozy. Oke. Datang lebih awal, di anak-anak ada tempat bermain. Terus jemputnya telat pun ada tempat bermain. Tempatnya juga enak. Halo? Halo? Iya Bu, mohon maaf tadi koneksinya terputus. Oke, tadi udah kita tangkap kok. Hmm. Ada pertanyaan? Hmm. Oh,
Jadi berarti cozy sama nyaman. Mm-mm. Unmatched kayak yang diharapkan udah ya. Mm-mm. Udah sih harusnya. Udah ya berarti. Ibu sama Matthew dibanding kompetitor. Oke, berarti kalau kita fokus ke yang sekarang saat ini Ibu jalani untuk anak-anak di Edu kita, English dan Math-nya kalau dibandingin kompetitor, overall kayak gimana Bu? Atau kalau Ibu mau nge-ranking juga boleh. Yang pertama siapa yang bagus, kedua siapa, tiga siapa? Kompetitornya yang English ya? Iya, Yang seperti dia yang pelajaran. tadi. Kalau English saya nomor 1 Edu kita, kedua I Can Read, ketiga Sparks. Kedua I Can Read, Heeh. tiga Spark. Mm-mm. Oh, aku boleh tanya dulu. Oke, kita lanjut dulu deh ke matematika. Kalau Hmm. matematika gimana Bu? Matematika tuh Sakamoto sama Edu kita sih sama-sama oke sih. Sama-sama oke. Heeh, cuma ya itu lebih ke kebutuhan anak aja, Bukannya maunya beda. kemana ya. Kalau Kumon berarti di bawahnya atau gimana? Kumon itu kan memang hanya membiasakan berhitung kalau buat saya ya. Jadi Hmm, ya mungkin terakhir kali. Oke. Aku Hmm. tadi penasaran Ibu naruh I Can Read di kedua. Sedangkan kan padahal sebelumnya di Sparks gitu. Sparksnya ketiga. Itu kenapa Bu? Padahal kan belum pernah ngelesin di I Can Read. Di I Can Read itu saya lihat materinya bagus, tempatnya bagus, cuma kekurangannya hanya tidak sesuai sama saya aja. Kayak di lantai dua tadi itu Karena ya. di lantai 2 dan terlalu dasar. Jadi dia benar-benar belajar dari phonics-nya gitu. Beh itu berkali-kali. Buat saya itu kelamaan gitu. Tapi Bukannya dia sebetulnya juga, bagus. lanjut. Bukannya dia juga ada level-levelnya ya Bu? Apakah itu juga belum cukup? Ada, cuma anak saya waktu itu di lama gitu. Saya lama banget gitu kan. Anak saya trial 2 kali tuh. Materinya masih itu sih. Sementara kan saya maunya eh bisa langsung menyebutkan nama gitu loh. Maksudnya kata dalam bahasa Inggris. Oke, kalau trial class di Edu kita juga pernah ya Bu? Pernah. Menurut Ibu trial class yang ideal tuh berapa kali? Satu kali cukup atau lebih? Sebetulnya 1 kali cukup ya. Cuma waktu itu saya memang mau masuk ke I Can Read, cuma terus galau gitu, jadi 2 kali deh gitu. Hmm. Oke, berarti sekarang Edu kita Inggris udah sangat memenuhi kebutuhan yang Ibu cari lah ya. So far iya, kecuali itu aja nggak bisa reschedule aja. Mm-mm. Samanya itu. Oke, mungkin kita tutup. Itu Iya, tadi pertanyaan terakhir dari kita, Bu. Terima kasih oke. banyak sudah meluangkan waktu bersama kita kurang lebih 50 menit. Iya, Nanti semua datanya kita jaga kok, kita rahasiakan dan semoga jadi manfaat untuk kita juga proyek ini. ini Ya, proyek apa ya Mbak, kalau boleh tahu ya? sebenarnya ini hanya untuk tugas aja sih, Bu. Oh, oke oke. Pengembangan. Ya, Terima oke. kasih banyak Ibu, boleh Makasih. melanjutkan aktivitas. Ya, Terima makasih. kasih. Selamat sore.